Baik rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan dari media, jurnalis, wartawan yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Terima kasih kita ucapkan untuk meluangkan waktunya dalam rangka kita dari Polres Jember melakukan press conference. Ada dua objek ataupun topik yang akan kita lakukan press conference. Yang pertama mengenai dugaan perampasan dan penipuan, dan yang kedua tentang dugaan pembunuhan dengan berencana. Mungkin yang pertama terlebih dahulu tentang perampasan dan penipuan yang terjadi di Kecamatan Jombang, ya, sekira bulan November. Jadi kejadiannya bulan November 2021, ya. Untuk korban melaporkan di tanggal 9 Desember 2021. Korbannya atas nama ITN, ya. Kemudian untuk yang bersangkutan korban, ya, kerugian dari korban adalah beberapa sepeda motor yang sudah kita amankan, ya. Jadi untuk terduga pelaku yang sudah kita amankan dan yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, ya, sampai dengan saat ini ada dua orang, ya, inisial BI dan MI, ya. Jadi BI umur 47 tahun, warga Jombang, dan untuk MI usia 41 tahun, ya. Pekerjaannya wira swasta semua. Jadi untuk modus operandinya, ya, kedua tersangka ini datang ke tempat korban, ya. Menurut keterangan tersangka atas perintah HI yang saat ini belum kita ambil keterangannya karena sakit stroke, ya, mengaku disuruh mengambil sepeda motor, ya. Jadi dengan bujuk rayu dan ada unsur ancamannya, korban ditakut-takutin bahwa apabila kamu tidak menyerahkan motornya maka nanti akan diproses oleh polisi, ya. Dan sempat juga untuk tersangka, ya, sempat mengaku sebagai buser dari anggota kepolisian, ya. Maka dari itu kita amankan selain daripada barang bukti berupa sepeda motor, ada beberapa seperti kayak lencana, ya, ataupun stiker mungkin yang bisa kita sajikan nanti setelah ini, mungkin buktinya, ya. Sebelum nanti disampaikan, untuk kedua tersangka kita kenakan pasal 368 subsidiar pasal 378 Junto 5556 KUHP tentang pemerasan dan penipuan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Yang berikutnya kita melakukan press conference terkait dengan kasus dugaan pembunuhan dengan berencana, ya, yang dilakukan, yang terjadi di bulan Oktober, ya, akhir Oktober 2021 dengan TKP-nya di pinggir sawah Desa Gunung Sari di Kecamatan Umbul Sari, ya. Korbannya atas nama AF, ya. Untuk terduga pelaku yang sudah kita amankan, yang bersangkutan sempat buron dan alhamdulillah berhasil kita amankan beberapa hari yang lalu di Surabaya. Ya, jadi setelah melakukan kejahatannya, pelaku kabur ke beberapa kabupaten termasuk terakhir di Surabaya. Ya, jadi untuk modus operandinya, tersangka mengajak korban untuk jalan-jalan, ya, karena teman dekat, kemudian mengajak makan dan ngobrol-ngobrol di pinggir sawah. Pada pukul sekitar jam 23.00, ya, pelaku ngobrol di Desa Gunung Sari dengan korban. Ya, setelah itu menghabisi nyawa korban dengan celurit senjata tajam, kemudian dipukul kepalanya menggunakan kayu 2 kali untuk memastikan korban benar-benar tewas. Ya, jadi untuk motif yang sementara bisa kita ambil dari tersangka, karena tersangka cemburu mantan istrinya berhubungan dengan korban, dan korban menurut tersangka punya sejumlah hutang kepada korban, sehingga tersangka melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Dan juga ada motif ekonominya, ya, untuk menguasai harta benda korban berupa motor dan handphone. Ini yang bit merah ini punyanya korban, untuk yang hitam jenius ini sarananya tersangka. Untuk tersangka kita kenakan pasal 340 subsidiar 338 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.